Salve fratres, welcome back into the jungle of Protestantism. Mari kita tanggapi satu kuliah panjang sekitar satu setengah jam ya. Ya, saya 1,5 jam, satu jam 30 menit dari Deking Garas untuk membujuk audiensnya supaya jangan pindah ke Katolik. Jadi dia memberi judul provokatif, Sola Paus, dongeng-dongeng tradisi suci GKR. Itu seberpanjang kata. Pertanyaannya adalah, kenapa dia begitu lantang dan bagaimana pola retoriknya sebenarnya hanya membelintir ajaran Katolik dengan kutipan parsial. Jadi itulah argumennya yang tidak kuat. Yang pertama, dia melakukan strategi retorik dengan cara membangun karikatur. Jadi Dek itu tidak menyerang ajaran Katolik sebagaimana adanya, tetapi membuat karikatur. Coba dia bagaimana cara dia menggambarkan karikatur Patrus Allegro lawannya. Yang pertama, tidak usah itu ad hominem. Dia menyebut otoritas Katolik sebagai sola paus. Padahal magisterium Katolik selalu menekankan kesatuan kitab suci, tradisi, dan magisterium, bukan dominasi paus seorang diri. Yang kedua, dia menyebut devosi Maria sebagai blasfemi karena Tuhan pun taat pada Maria. Dia tidak menjelaskan konteks teologis omnipotensia suplex, hanya memotong ungkapan devosional lalu menertawakannya. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Karena karikatur lebih mudah dihancurkan daripada doktrin aslinya. Ini teknik klasik, strawman, bikin argumen jerami sendiri dengan cara kutip langsung, pelintir, pukul itu jerami, selesai. Yang kedua, seleksi kutipan, cherry picking, dia sendiri mengaku. Kemudian menuntut bahwa kita harus kasih dia cherry yang lain. Enak saja, picking sendiri, kamu kan dokter. Ya. Deki mengutip sejarah dan bapak gereja, tapi memetik ayat atau teks tanpa konteks. Dia mengutip Irenaeus soal usia Yesus 50 tahun, lalu menyimpulkan tradisi apostolik rapuh. Padahal itu jelas opini pribadi Irenaeus, bukan tradisi universal. Dia menyebut 7 paus tidak percaya dogma Maria Immaculata, lalu simpulkan dogma itu palsu. Dia menutup mata pada fakta bahwa dogma berkembang secara historis bukan diwartakan sekaligus, sama seperti Tritunggal baru dirumuskan di Nicea 325. Jadi bukan berarti sebelumnya tidak yakin. Nah, kenapa? Dengan kutipan parsial, dia bisa memberi kesan bahwa tradisi Katolik saling kontradiksi. Padahal yang terjadi adalah perkembangan doktrin dalam sejarah iman. Kemudian yang ketiga, melebih-lebihkan nol jasa Roma. Deki berkata, Roma tidak berjasa, nol dalam kanon Alkitab. Itu pernyataan hiperbolis sebenarnya, bukan fakta. Dia tahu konsili Hippo, Kartago, dan peran Paus Damasus, tapi dia tekan nol jasa untuk menggiring persepsi bahwa Roma cuma numpang nama. Kenapa? Karena jika dia mengakui Roma punya peran, maka Protestan otomatis berutang budi pada gereja Katolik, dan itu menghancurkan mitos sola scriptura sebagai otoritas mandiri. Jadi lebih aman bagi dia untuk menafsir sejarah dengan filter anti-Roma total. Yang keempat, psikologi perlawanan anti otoritas. Di balik retorikanya ada faktor psikologis, kebencian terhadap otoritas pusat. Deki menolak paus karena bagi dia paus itu tirani rohani. Dia menolak tradisi karena bagi dia tradisi sama dengan belenggu di luar Alkitab. Dia menolak devosi Maria karena Maria sama dengan saingan Kristus. Nah, dengan menolak semua itu dia merasa bebas. Padahal ironisnya, kebebasan itu melahirkan ribuan tafsir yang saling bertabrakan dalam Protestan, sehingga akhirnya Deki harus mengangkat diri sendiri menjadi paus untuk sebagian Protestan yang setuju dengan dia. Jadi sebenarnya dia tidak melawan tirani, dia cuma mengganti tirani paus dengan tirani tafsir pribadi. Dan itu dipaksakan supaya Allegro ikut dia. Yang kelima, mengapa lantang sekali? Karena retorikanya dibangun di atas 3 hal. Yang pertama, kompleks inferioritas Protestan. Dia sadar Protestan lahir 1500 tahun setelah Kristus. Maka cara paling efektif adalah meruntuhkan
klaim 2000 tahun Katolik. Yang kedua, gaya retorika populis. Kata-kata seperti sakit jiwa, narsistik, dongeng, itu adalah bumbu untuk memprovokasi emosi audiens awam, bukan argumen teologis. Dan yang ketiga, politisasi iman. Dengan melawan Roma, dia tampil sebagai pahlawan kebenaran di mata jemaatnya. Semakin keras dia menyerang, semakin besar auranya sebagai penjaga kemurnian Injil. Nah, ada konsekuensi logis dari strateginya. Kalau logika Deki diikuti, hasilnya justru menghancurkan Protestan sendiri. Kalau tradisi rapuh, kanon Alkitab Protestan pun rapuh, karena lahir dari tradisi konsili. Kalau Roma nol jasa, maka tidak ada otoritas yang menutup pintu apokrif. Jadi Protestan harus buka lagi Injil Thomas dan Injil Yudas. Iya kan? Kalau mau konsekuen, tapi Protestan biasa tidak konsekuen. Kalau paus tirani, siapakah wasit tafsir? Tidak ada. Maka setiap orang jadi paus bagi dirinya sendiri. Kita saksikan dengan polemik salib sekarang, bukan? Kalau devosi Maria blasfemi, maka Protestan juga harus berhenti menyanyikan lagu hiperbolik tentang Yesus, karena bisa dianggap kebohongan literal. Aku tak bisa hidup tanpa Yesus. Kamu bisa makan minum, orang ateis bisa makan minum itu. Kesimpulan analisis begini, Deki itu lantang bukan karena argumennya kuat, kamu perhatikan sendiri, tapi karena suaranya harus keras menutupi kerapuhan logika. Dia memelintir ajaran Katolik dengan membuat karikatur sola paus, memetik kutipan parsial Irenaeus paus tertentu, melebih-lebihkan sejarah nol jasa Roma, dan memakai bahasa provokatif agar jemaatnya kagum. Hasilnya retorika penuh api, tapi argumen penuh asap. Ingat, tidak pernah sekalipun Deki menunjukkan bahwa ajaran Katolik ini salah karena ini. Maksudnya salah karena memang salah, tapi karena begini-begini, karena dibuat ini. Jadi maksudnya tidak menunjukkan bahwa ajaran itu salah, tapi dia memelintir, menari-nari di sekitar. Ya, dia tidak menyentuh esensi doktrin Katolik. Jadi itu seperti analogi ini kasar sekali, tapi anjing yang keliling rumah dan gonggong tidak pernah menggigit. Ya. Kamu gigit apanya? Ya, mengolok-olok Patris Allegro itu tidak menyentuh esensi doktrin Katolik. Coba bicara soal infalibilitas, dia tidak bicara. Dia tidak bicara apa itu infalibilitas, apakah masuk akal, apakah itu benar, apakah itu niscaya. Tidak ada pendasaran seperti itu. Hanya pokoknya tidak ada di Alkitab, baru muncul abad ini. Itu bukan argumen. Ya. Itu bukan argumen. Nah, yang kemudian kita semua harus sadar bahwa ekstra biblikal belum tentu anti biblikal. Ya kan? Teori relativitas itu tidak tercatat dalam Alkitab. Tapi apakah itu tidak benar? Internet tidak ditulis di Alkitab, tapi dia main terus. Internet itu maksudnya bagaimana? Coba dijelaskan. Yang benar tidak harus tertulis dalam Alkitab, bukan? Yang benar selalu datang dari Tuhan. Ya, yang benar kalaupun terdapat di pagan itu datangnya dari Tuhan. Itu yang Protestan tidak tahu di situ. Karena apa? Ambil bukunya Katolik, baca di luar konteks, tafsir sendiri-sendiri, lalu marah-marah kepada pemiliknya karena pemiliknya tidak mau tunduk kepada tafsir pribadi mereka. So, Anda sudah tangkap absurditas Protestantisme. Coba pikir panjang lagi. Aneh kan? Tapi sudahlah, kuliah panjang-panjang, apakah dokter itu syaratnya harus kuliah panjang sambil merendahkan orang lain? Tidak penting. Coba fokus ke ajaran Katolik. Ajaran Katolik apa yang sebenarnya selama ini dibantah Deki? Nggak ada. Tidak ada kan? Tidak ada. Di mana dia menunjukkan bahwa ajaran itu salah, dalam dirinya sendiri salah? Tidak ada kan? Tidak ada. Yes, tidak ada. Karena apa? Protestan itu sebenarnya tidak punya substansi ajaran. Yang dilakukan Protestan itu adalah mengambil ajaran Katolik, memelintirnya, lalu digunakan untuk menyerang, dijajakan kepada orang lain, dan
digunakan untuk dijajakan kepada banyak orang, lalu berusaha untuk mendiskreditkan gereja Katolik, pemilik asli ajaran itu. Persis seperti iblis kan, iblis tidak punya sumber daya, dia mengambil materi atau apa saja dari Tuhan, memelintirnya, memutar balik tujuannya, lalu ditawarkan kepada banyak orang. So, kesimpulan saya, Protestantisme itu datangnya dari iblis. Ingat, Protestantisme. Untuk tujuannya untuk apa? Memecah kesatuan gereja. Ya, hasilnya sola scriptura itu tidak mampu menyatukan pecahan-pecahan yang berkeping terus sampai sekarang. Pecahan terakhir sekarang kan Pendeta Wignio Tanto dengan denominasi gereja mula-mula. Klaimnya polanya selalu sama. Tidak setuju dengan tafsir denom yang sudah tercatat resmi di PGI misalnya. Lalu mengaku dia murni kepada Alkitab, lalu kembali ke gereja mula-mula. Tapi pada saat itu dia sedang membentuk denom terbaru dari Protestantisme. Itu akibat sola scriptura. Itu tidak perlu cari dokumen untuk kasih tunjuk. Scholar siapa yang tulis seperti ini, lihat sendiri. PM Mata Kolia, begitu orang Kupang bilang.